Halo lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi lur di channel saya. Sudah lama lur nggak upload ini, mumpung agak sedikit longgar ya. Saya akan memberikan tip dan sedikit pengetahuan ya. Pengetahuan menurut sepengetahuan saya saja ya. Ini di depan saya sudah ada beberapa soket input ya, soket input inbal dan unbal. Ini ada dua versi atau dua macam atau dua golongan ya. Yang ini nih versi inbal lur, ada 3 pin ya, ada 3 pin. Yang ini unbal ada 2 pin, cuma nanti dia stereo. Jadi ini ada dua versi, yang inbal sama yang unbal dulu. Ini nampak bagian belakang. Jadi lihat tuh. Yang ini yang unbal ini biasanya dipakai buat ini, yang buat ampli yang pokbel itu, yang umbro pakai soket input ini biasanya. Ini stereo lur. Terus yang ini biasanya yang dipakai di speaker aktif ya, speaker aktif kayak Cina itu pakai ini juga unbal tapi stereo dia. Terus kalau yang ini lur, ini yang biasa dipakai build up, saya juga pakai ini biasanya. Ada dua versi juga, ini yang inbal, ini yang model soket AK ya. Ini inbal lur, bukan stereo, ini inbal. Yang stereo yang ini, jadi ini mono. Dan soket 3 ini bukan stereo ya, tapi mono, cuma dia itu terbilang inbal, input balan. Nah ini ada pinnya, pin kelihatan ya, 1 2 3 lur. Nah ini yang 1 ground, 2 plus, 3 min. Itu rumusnya, itu pasti rumusnya itu 1 ground, 2 plus, 3 min. Saya buatkan tutorial ini karena dulu kalau nggak salah dulu ada yang request loh, yang request minta dibikinkan cara pasangnya dan pin-pin mana yang harus dipasang secara benar. Ini sekarang saya agak sedikit longgar, saya bikinkan tutorialnya ya. Oke lur, kita mulai dari yang unbal dulu ya, yang dari soket ini, yang stereo ini. Cara menentukan pinnya itu gimana, ini saya kasih caranya. Kita siapkan AVO lur, AVO sembarang ya, pokoknya ada buzzernya juga bisa, nggak ada buzzernya juga bisa. Saya ini pas kebetulan pas ada buzzernya, jadi enak. Saya taruh di buzzer ini buzzer ini. Untuk menentukan groundnya mana itu sangat mudah loh. Taruh loh. Silau tadi ya. Ini yang pertama, yang soket ini yang biasa dipakai di speaker aktif ya. Kita cek dulu shotnya. Oh sudah punya. Jadi caranya cukup mudah loh. Kita cari bodinya ya, ini terus kita pilih atau kita coba probe-nya sambungkan. Oh ini berarti jalur ground lur. Nih yang ini mana ya, ya. Berarti yang ini plus, yang ini ground. Nyambung ground dan plus. Unbal itu cuma ada 2,
ground dan plus. Beda dengan yang imbal itu ada 3. Jadi untuk menentukannya yaitu yang bodinya, biasanya bodinya itu pasti ground. Ini kan bodi paling lebar ya. Nah ini ground. Cara mengetahuinya ya tadi ini kita sambungkan ke sini propnya, bodinya kita cari yang bunyi. Nah ini yang bunyi berarti ini yang ground, yang ini yang plus. Untuk cara pemasangannya ya tinggal kita sambung saja ground dan plusnya ya. Lur, sudah saya siapkan soldernya. Kita coba solder dulu soketnya. Kalau untuk timah itu bebas, merek apa wah bebas lur. Ini sudah saya siapkan kabelnya lur ya. Ini kan kabel skerm ya, kabel input ini ada 3 pin sebenarnya. Cuma kalau buat unbal saya biasanya yang merah dan putih saya gabung, saya buat jadi satu. Ini yang plus, yang merah putih ini saya jadikan plus. Ini disambung ke ini tengah ini plus tadi kan ini. Terus yang ground itu yang bodinya ini. Nah, cara pemasangannya begini lho. Jadi yang plusnya di tengah, yang groundnya dapat body ya, ini body dan jalur body. Jadi pemasangannya cukup mudah dan simple ya. Oke ya, kita lanjut yang ke ini, soket yang bisa buat ampli ya. Kita coba dulu. Oke, terus sekarang kita coba yang soket buat ampli. Ini juga sama, ini stereo sebenarnya. Jadi nanti kita pilih salah satu saja. Kita cari dulu groundnya yang mana. Sudah saya siapkan di buzzer ya. Kita langsung ini yang probe merah ditempel ke body. Kita probe, kita cari yang sejalur dengan body. Oh ini loh, ini kan nggak bunyi, ini nggak bunyi, ini bunyi. Berarti ini yang groundnya ini jadi satu sama ini, jadi satu. Jadi ini plus, ini ground. Jadi ini stereo, bukan imbal ini ya. Kita solder juga lagi. Untuk masalah untuk nyobanya saya bisa bebas. Yang ini yang plus juga, ini sama juga yang plus juga. Yang ini pasti ground tadi, ini ground. Kita solder, kasih timah. Ini plus ya. Jadi untuk pemasangan juga cukup mudah. Kita solder yang ini ground ini ke sini, ini ground tadi. Nah, terus yang plusnya ke sini. Begini. Kalau nanti buat langsung stereo juga bisa sebenarnya. Nanti tinggal ini lur, tinggal kita bagi saja. Ini coba dulu. Ini kita buka dulu sambungannya, ini tinggal kita bagi aja. Kalau ground itu jadi satu ya, itu perlu dicatat, diingat-ingat. Ground itu semua jadi satu antara ground channel 1 dan 2. Tinggal gini aja loh, kita bolak-balik nggak apa-apa, soalnya ini dua-duanya plus. Cuma nanti kalau ketukar antara channel A dan channel B gitu aja. Ini terus yang satunya sebelah sini.
Ini lur pemasangannya cukup mudah ya dan cukup simple. Ini ground, ini plus, ini stereo lur, bukan imbal ya. Ini yang biasa dipakai buat input ampli, box bell itu biasanya pakai soket ini ya, soket input ini. Oke lur, kita lanjut ke yang input balan atau inbal ya. Oke lur, sekarang kita lanjut ke yang soket input balan yang dipakai, biasa dipakai buat ya. Agak silau ya, bentar lur. Ini agak dulu, agak begitu silau ya, agak silau. Jadi ini ada dua versi juga, yang model Akai ini yang biru ini yang model XLR ya, ada pin 1, 2, 3. Jadi 1 itu pasti ground lur, 2 itu pasti plus, 3 itu pasti min. Kalau ini kan agak mudah, ini ada tulisannya 1, 2, 3, tinggal nurut saja. Di sini juga tembus biasanya, ini tembus di belakangnya, ini 1 yang, terus yang ini 2, ini 3 biasanya itu pasti di tengah kok. Ini 1, 2, 3. Jadi menentukannya itu cukup mudah, ada tulisannya soalnya. Yang biasanya jarang kawan-kawan tahu ya, yang ini loh biasanya, yang soket Akai ini yang jarang tahu dan salah paham biasanya. Kita langsung saja. Pertama itulah yang dicari itu yang groundnya lur. Ground ya cukup mudah, kita cari bodinya saja. Bodinya kan ini. Nah, ini propnya taruh di sini. Terus kita akunya tetap di buzzer ya. Kita cari pinnya. Yang jalur ground ini enggak punya. Nah, ini. Jadi ini groundnya. Itu triknya saya biasanya begini lur. Pokoknya yang di paling ujung belakang ini biasanya pin 2 kan plus biasanya. Kalau yang unbal kan ini juga sebenarnya bisa buat unbal, jadi yang 2 pin ya. Cuma biasanya kalau yang pro itu biasanya dipakai semua yang untuk inbal. Jadi yang paling belakang ini plus, yang soket bagian tengah ini 3 ya, 3. Jadi ini ground, yang ground tadi mana, yang ini ground 1, 2, dan 3 ini. Kita urut saja, kita lihat jalurnya, atau kita aful langsung ya juga nggak apa-apa. Jadi ini pasti yang plus ini. Nah ini plus ya, saya lihat jalurnya itu yang ini tuh. Bener kan, yang ini. Terus yang jalur 3 ini pasti yang ini. Oh ini. Jadi apa, pancernya saja ini kan lurusnya pasti kan kelihatan ini. Kalau dilihat kelihatan kok, ini pasti lurus ke sini. Nah, ini yang 3, yang ini 2, terus yang ini ground. Cara pemasangannya ya mudah juga kayak yang ini tadi, cuma ini kan bedanya ini yang unbal ya. Kita coba dulu sebenarnya. Terus kita kasih timah dulu loh. Termasuk ground tadi yang ini. Nah biasanya juga saya langsung kalau sudah lama dan hafal biasanya saya inget-inget kalau yang ada pencesannya gini, yang enggak siku ada pencesannya, ini pasti ground ini. Jadi ini ground loh. Langsung solder ya. Kasih dulu. Terus yang pin 2 ini tadi. Terus pin 3 itu tengah tadi yang ini. Jadi ada pin 1 yang tidak terpakai,
kalau untuk di solder ya. Ini pin yang ini buat menutup ini loh, apa, pin 3 ini, pin 3 apa pin 1 ya, pin 1 ini buat meredam noise biasanya. Ini biasanya kalau di PCB itu nyambung ke ground, jadi kalau nggak ada soket ini di shortkan, jadi di off kan ya, jadi biar nggak noise, makanya ada soket 4 ya. Ini sebenarnya yang fungsi cuma ini ground, ini 1, 2 dan 3. Ini soket buat switch apa, menonaktifkan yang ini ya, buat meredam noise nya itu. Oke lur, cara pemasangnya juga cukup mudah. Yang ini yang ada pengsengannya ini ground ini, kita solder ya sini. Ini ground. Terus yang plus tadi yang paling belakang, nah ini plus itu merah, itu mungkin bisa dicatat dan diingat-ingat ya. Nah ini plus, pin 2 ini. Terus yang pin 3 itu pasti min ditandai kabel warna putih ya, kita kasih sambung di kabel warna putihnya. Begini saja lur, cukup simpel kan masalahnya. Ini ground, ini plus, ini min. Ini langsung biasanya bunyi, sudah saya coba berkali-kali. Jadi ini nggak dipakai, ini biasanya langsung di PCB itu nyambung ke ground buat meredam noise si pin 2 ya, si pin 2 yang merah ini. Dulu kita lanjut yang kita lanjut yang SLR, kita coba dulu ya. Ini biasanya langsung di PCB nih, yang kaki lurus soalnya. Yang biasanya buat dipakai di aksesoris itu kaki yang bengkok ya, tapi ini juga bisa dipakai kalau nggak ada PCB langsung solder di sini nggak apa-apa. Saya solder dulu, kasih timah. Jadi pemasangan juga cukup mudah kayak tadi ya. Kalau ini nggak usah dicek buzzer ya, sudah ada tulisannya, ini nggak bakal salah. Ini kita lihat saja, sudah tertulis ini, tembus ini tulisan depan sama belakang. Ini kan tulisan 2, di sini nanti tembus 2 tuh, ini kan yang ini 1, ini 3 pasti. Jadi kita perlu catat juga dan ingat-ingat juga ya, yang 1 itu pasti ground ya, ground. Jadi ini kita cari yang 1 kan ini, nah ini pasti ground. Sambung ke sini, yang 1 ground. Terus yang pin 2 itu plus, pasti plus. Kita cari pin 2 nya, nah ini 2 posisi di sini. Terus kita sambung yang pin 3 pasti min. Nah ini cukup mudah loh, cuma begini saja. Ini yang benar, ini sudah saya terapkan berkali-kali. Semua juga yang ini juga yang imbal, sama imbal yang model Akai juga sudah saya terapkan, itu benar begitu dan berfungsi semua normal. Nah itu untuk video selanjutnya mungkin saya akan bikin yang pemasangan inbal ya, soket-soket inbal. Itu juga kemarin ada request ya, banyak yang salah pasang dan belum paham ya. Nanti insya Allah kalau longgar saya bikinkan yang untuk tutorial cara pasang inbal dan soket-soketnya ya. Di
jadi cukup mudah kan ini lur, nggak begitu susah. Kalau belum tahu sih ini memang agak susah. Di triknya yaitu pin 1 itu ground, pin 2 plus, pin 3 itu pasti min. Ini soalnya rumus ini tuh nyambung sama rumus ini loh, dataset IC. Kalau pengen mendalami lagi, kalau tahu alasannya, tahu maksudnya ya kok ditulis 1, 2 dan 3 itu alasannya gara-gara di dataset IC itu kan ada pin 1, 2, 3 gitu. Terus logonya itu, rumusnya itu, patennya itu 1 itu pasti ground, 2 itu pasti plus, 3 itu pasti min. Itu rumus mutlak dari penemu IC itu mungkin ya. Jadi itu perlu dicatat dan perlu diingat, itu pasti, itu nggak mungkin berubah. Itu rumus pasti dari yang penemunya ya. Lur, cukup sekian ya, semoga bisa membantu dan bermanfaat. Itu sedikit tips ya, pengalaman saya sendiri dan yang saya pelajari selama ini. Semoga bisa membantu dan bermanfaat lur. Untuk video selanjutnya mungkin yang pemasangan inbal dan soketnya ya, kalau waktu saya longgar ya. Oke lur, semoga bisa membantu dan bermanfaat. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.